Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fajar Andrianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Entrepreneur Project 2 untuk ALP ya. Ya, saya adalah mahasiswa Magister of Management Universitas Ciputra Surabaya. Di mana tugas kali ini saya akan mengambil studi kasus dari tempat saya bekerja, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi pada tugas ALP kali ini saya akan menyajikan terkait McKinsey 7S model, Change Management model untuk PT Bank Rakyat Indonesia dari sisi soft maupun hardnya, di mana dari sisi soft terdiri dari staff, skill, style, and self values, dan dari sisi hardnya terdiri dari strategi, sistem, dan structure. Untuk company profile dari PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu BRI didirikan dari tahun 1895, di mana dari tahun 1895 sampai 2017, Bank BRI merupakan adalah wadah dari pengelolaan dana masjid yang ada di Purwokerto ya. Dulu didirikan oleh Raden Arya Wiratmaja sampai sekarang 2017 berupa salah satu bank terbesar di Indonesia. Kemudian dari tahun 2019 sampai 2023, BRI terus berkembang menjadi bank yang spesifik untuk segmen pasar mikro, kecil, dan menengah. Dan pada tahun 2023 difokuskan lagi ke sisi ultra mikro. Visi dari Bank Rakyat Indonesia adalah the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Kemudian misinya adalah ada 3. Yang pertama, memberikan yang terbaik, di mana melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu menyediakan pelayanan yang prima, di mana BRI memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang handal, dan future ready, serta jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Kemudian misi yang ketiga adalah bekerja dengan optimal dan baik, di mana BRI memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Itulah visi dan misi dari PT Bank Rakyat Indonesia. Sekilas terkait BRI, yaitu BRI memiliki 3 segmen operasi, mikro, retail, korporasi, tapi lebih ditekankan di unit mikro dan ultra mikro, di mana pada tahun 2023 total asetnya mencapai 1.965 triliun. Produk dan jasa utamanya adalah yang pertama produk simpanan, produk pinjaman, dan jasa perbankan. BRI sebagai korporasi juga memiliki perusahaan anak ya, di mana ada beberapa perusahaan anak yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian BRI Global Finance Service, asuransi Prilife, sampai dengan PNM, Pegadaian, dan manajemen investasi, di mana BRI merupakan salah satu perusahaan BUMN dengan kepemilikan pemerintah sebesar 53,19%, sedangkan publik 46,81%. Selain memiliki perusahaan anak, BRI juga mempunyai perusahaan asosiasi, di mana terdiri dari PT Bana Arta Ventura, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Pemeringkat Efek Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi ALP saya kali ini, mari kita lihat video yang berikut ini. Ini langkah awal dari sebuah senyuman. Langkah untuk membuka lembaran baru yang berharga.
dengan langkah yang dijalani bersama untuk satu tujuan. Memetik harapan, memantapkan keyakinan, menggiring sebuah impian. Kami berjalan tanpa gentar, tak kenal akan batasan, menjangkau hingga penjuru negeri. Kini dan nanti, BRI, Pegadaian, dan PNM terus melangkah, bersatu membawakan perubahan di satu tempat. Perubahan yang mendekatkanmu dengan kami, membukakan jalan menuju kemajuan bagi semua. Kemajuan yang membawa kemudahan dalam satu genggaman. Inilah jawaban yang menghadirkan senyuman dan membuatmu bertumbuh lebih besar, melebarkan kesempatan untuk semua bisa berkarya dan memberi nilai lebih untuk kamu tumbuh dan berkembang, dan mendatangkan peluang untukmu yang semakin luas. Inilah satu dari sekian perjalanan kami, memberi makna untuk semua bisa senyum. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait hard element yang terdiri dari strategi, sistem, dan structure. Strategi Bank BRI dalam hard element yaitu pertama adalah memperkuat holding ultramikro, di mana BRI bersama Pegadaian dan PNM terhitung sejak tanggal 13 September 2021 membuat atau membentuk holding ultramikro yang telah berkiprah selama 2 tahun ya, dari 2021 sampai 2023 dengan hasil yang sangat menyembarakan, di mana holding ultramikro saat ini telah berhasil melayani lebih dari 30 juta nasabah UMKM, tumbuh 4,68% secara year on year dengan outstanding credit dan pembiayaan total mencapai 611,2 triliun, mengalami peningkatan 11,10% secara years on years di tahun 2023. Ini adalah bukti bahwa BRI melakukan sinergi membentuk holding ultramikro melalui berbagai layanan yang menggabungkan 3 elemen perusahaan ini menjadi satu dalam bentuk senyum BRI seperti itu. Kemudian yang kedua, strateginya adalah memperkuat transformasi digital, di mana BRI dalam hal ini untuk meningkatkan capability secara layanannya itu memanfaatkan media digital, di mana dalam bisnis prosesnya dilakukan business reengineering, melibatkan SDM yang mumpuni untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa memudahkan para nasabah untuk mengakses fitur-fitur dari BRI. Contohnya adalah ada Brimo ya, kemudian ada Kilola ya, ini adalah cash management sistemnya BRI yang terdiri dari beberapa fitur yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah BRI. Kemudian strategi yang ketiga adalah pemberdayaan dan pendampingan UMKM, di mana BRI aktif melakukan pemberdayaan UMKM dengan program-program pemberdayaan, diantaranya ada Desa Brilian, ada Rumah BUMN, Klasterku Hidupku, kemudian UMKM Ekspor Brilianpreneur, di mana dengan pemberdayaan dan pendampingan UMKM ini BRI bertumbuh bersama mitra, dalam hal ini adalah UMKM, sehingga antara BRI dan UMKM akan saling menguntungkan, dan harapannya UMKM ini dapat menopang perekonomian Indonesia dalam besaran ekonomi makro seperti itu. Kemudian terkait sistem gitu ya, tadi sudah saya jelaskan strategi, sekarang masuk ke sistem, di mana BRI membentuk suatu sistem gitu ya,
di mana sistem ini ada core namanya BRI Brand ya, for BRI as Hybrid Bank. Jadi BRI sudah mulai menerapkan teknologi dengan menuju ke hybrid bank. Di mana di sini kita ada otaknya, ada BRI Brand, di mana BRI Brand ini capability dari suatu sistem yang dimana mengadopsi teknologi AI, artificial intelligence. Di sini mengcombine antara digital capability dengan strong network presence ya. Jadi digitizing core ya yang sudah dilakukan, digital ecosystem setelah dan new digital proposition ini menjadi outputan ya, yang dimana mendukung dari sisi outlet fisik ya dan outlet channel, dan serta mitra-mitra billing ya, billing agent, kemudian ada financial advisory ya sekitar 37.000, ada ya, RM gitu ya, yang ditugaskan oleh BRI, di mana hal ini menjadi satu kesatuan dalam BRI Brand. Ini adalah core dari sistem di BRI. Kemudian tadi ya, BRI Brand itu sebenarnya menggabungkan main capability dari BRI dan teknologinya seperti itu. Di mana main capability dan teknologi ini mendukung dari business layers yang disediakan oleh BRI ya, dari turunan dari visinya ya, the most valuable banking group in South Asia and Chairman of Financial Inclusion ini diturunkan dari beberapa fitur layanan ya, dari mulai front office, mid office, dan back office-nya. Nah, di sini business layer ini akan disupport oleh BRI Brand. BRI Brand ini berasal dari main capability ya dan teknologi untuk tentunya. Jadi ada customer engagement, credit underwriting, fraud and risk analytics, dan smart service and operation didukung oleh teknologi menggunakan machine learning, natural language processing, computer vision, explain AI, knowledge graph, dan location intelligence. Ini adalah gambaran umum dari sistem yang dikelola atau dimiliki oleh Bank BRI. Kemudian secara struktur ya, BRI merupakan sebuah korporasi di bawah perusahaan bank usaha milik negara (BUMN), di mana ada memiliki organ perseroan. Yang pertama adalah yang namanya RUPS ya, Rapat Umum Pengurangan Saham. Kemudian RUPS ini dibagi menjadi dua, ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris melakukan checks and balance terhadap Dewan Direksi. Dewan Komisaris ini terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, kemudian Komite Pemantauan Manajemen Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Di mana Dewan Komisaris ini melakukan check and balance kepada direksi yang terdiri ada beberapa direksi gitu ya. Ada dari sini ada Komite Manajemen Risiko ESG, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Asset and Liability, sampai Project Management Office Komite. Kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah bagian organisasi besaran ya, yang terdiri dari satu presiden direktur ya, yang kemudian dipimpin oleh vice president, di mana vice president ini membawahi beberapa unit direktur ya, ada corporate business, treasury global, ada international wholesale business, micro business, sampai dengan change management transformation office. Nah, dari layar direktur ini diturunkan lagi menjadi beberapa divisi ya. Nah, ini divisi ini dikepalai oleh kepala divisi gitu ya, dan pastinya turunannya adalah di masing-masing perwakilan wilayah dipimpin oleh regional office. Seperti ini adalah gambaran umum dari struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian lanjut ke elemen kedua, yaitu soft element, di mana soft element ini terdiri dari staff, skills, style, set, and values. Ya, terkait staff, jadi BRI memiliki framework pengelolaan HC gitu ya, di mana framework ini mewujudkan dari visi BRI sebagai the most valuable banking group in South Asia and Chairman of Financial Inclusion, di mana
visi ini diturunkan menjadi strategi HC ya untuk pengelola employee, kemudian customer, government, national, global, alliance, media sampai partner. Ya di sini dari framework ini didapatkan sebuah harmonisasi industrialization, reliable human capital technology and information system, robust people analytics, excellent and creative HC communication, performance driven culture ya untuk penilainya, di mana di sini giving value for Indonesia. Jadi pesannya giving value for Indonesia. Jadi proses dalam manajemen staff di BRI diatur dalam sebuah framework besaran berupa framework pengelolaan HC. Nah, ini adalah sebuah sistem BRI Talent Management System di mana di sini terdiri dari beberapa step gitu ya, ada attraction, identification, selection, development, dan succession, di mana attraction ini terdiri dari talent sources ya, berbagai program untuk mendapatkan talent-talent yang dibutuhkan oleh BRI. Kemudian ada talent channelnya juga ya, baik itu dalam internal maupun ya eksternal. Kemudian dilakukan identification, di mana di sini dilakukan performance appraisal, critical position mapping, parliament talent mapping, yang pastinya akan mendapatkan sebuah talent cluster gitu ya. Ada dibagi menjadi risk management, ada COP, ada risk management talent available gitu ya. Yang pastinya akan ada sebuah list successor candidate. Kemudian dilakukan selection ya. Di sini ada proses talent selection, kemudian ada development, pengembangan dari talent itu sendiri ya, melalui beberapa program yang dicanangkan oleh HC. Yang terakhir adalah succession, di mana di sini adalah suatu talent komite untuk menilai dari performa dari masing-masing talent yang ada di BRI. Yang pastinya ini mendukung kebutuhan bisnis gitu ya dalam mencapai visi misi Bank BRI. Ini adalah gambaran dari development program gitu ya, di mana di sini dibagi menjadi corporate band dari BOD 1 sampai BOD 7 ya. Di sini dimappingkan ada program yang ada di HC ya, mulai DPL DP1, EP sampai SDP 7. Dan di sini dimappingkan juga terkait seleksinya, ada BWL, PGLP, BL. Ini adalah gambaran dari development program yang dimiliki oleh BRI melalui divisi human capital dalam pengelolaan talent atau staff dari Bank BRI, dari mulai kantor pusat sampai kantor di perwakilan di unit kerja di wilayah. Kemudian masuk ke dalam skills, di mana skill di BRI ada beberapa kemampuan dasar ya yang perlu dimiliki oleh talent-talent BRI ya, di mana kemampuan dasar tersebut akan memiliki skill set. Nah, terdapat 12 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam talent di BRI, yang pertama analytical skills, customer service, technical skill, regulatory knowledge, attention to detail, sales skills, time management, ethical judgment and integrity, adaptability, teamwork and collaboration, communication skill, sampai financial literacy. Di mana 12 kemampuan dasar ini akan di mappingkan berdasarkan skill setnya. Jadi kemampuan dasar ini harus ditunjukkan dengan skill set yang sudah didefinisikan oleh human capital. Ini untuk terkait skills yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini adalah skills yang perlu dipunyai dan nantinya akan selalu dikembangkan, dari mulai kepemimpinan, komunikasi, pengelolaan SDM, terkait soft skillnya percaya diri, berpikir analitis, membuat keputusan adaptif, kemudian inovatif, manajemen waktu, dan persuasif. Ini adalah skill-skill dasar yang harapannya akan terus berkembang, bertumbuh bersama pertumbuhnya perusahaan. Pastinya harus inline dengan pertumbuhnya para talent-talent yang dipunyai oleh Bank BRI. Kemudian untuk style ya, style kepemimpinan yang ada di BRI, di mana menganut style transformational leadership, di mana transformational leadership ini sudah dituangkan dalam namanya adalah Brivolution gitu ya. Ada namanya journey transformasi yang dinamakan Brivolution, di mana Brivolution ini adalah suatu langkah ya, strategi
yang harus dilakukan oleh BRI dalam menunjang visi misi BRI 2025 menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, di mana leadership terkait transformasi ini sudah berjalan dan ditargetkan di tahun 2025 itu visi BRI menjadi kenyataan gitu ya. Sehingga ada roadmap terkait transformasional yang pastinya harus didukung oleh leadership yang sesuai dengan revolution. Nah, terkait self values dari BRI adalah one culture, di mana one culture ini adalah untuk menunjang visi. Visi kita adalah the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, di mana BRI one culture terdiri dari core value akhlak bersama panduan perilakunya disebut do's dan don't yang mendorong pencapaian kinerja perusahaan, di mana kita selain mempunyai one culture juga harus sesuai dengan core value akhlak yang memang dicanangkan di Kementerian BUMN itu sendiri, di mana core value akhlak ini adalah nilai-nilai utama sumber daya manusia dalam lingkup BUMN sebagai identitas dan perangkat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi fondasi corporate culture BRI. Core value akan memiliki 6 nilai pokok values dan diterima menjadi 6 kata kunci dan 18 perilaku. Akhlak ini kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah self value akhlak terkait BRI culture yang harus selaras dengan akhlak, di mana strengthening BRI value ya I understand, kemudian promoting role model I see it, kemudian management system I have system, kemudian competent and skill development I'm capable. Ini adalah self values akhlak yang diterapkan di lingkup BRI Group ya, melalui BRI One Culture yang harus selaras dengan akhlak. Kemudian akhlaknya sendiri tadi ya ada amanah, di mana memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam mengerahkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Ini ada akhlak ya, tadi akhlak ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah manifestasi dari akhlak yang dilakukan, yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN yang diselaraskan dengan share values yang dimiliki oleh BRI secara BRI Group. Ini ada share values yang terdiri dari 18 panduan perilaku. Amanah ada 3 panduan ya, kemudian kompeten ada 3, harmonis ada 3, loyal ada dan kolaborasi. Ini juga memiliki masing-masing panduan perilaku yang harus dimiliki oleh insan talent pilihan BRI ya. Dan mungkin itu presentasi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.